Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Reva Meta Ngreini dari tingkat 1B dengan NIM P20637025089. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah komunikasi efektif yang diampu oleh Bapak Dedi Setiadi SKM MKes. Baik, selamat menyaksikan video dengan judul Peran Petugas sebagai Jembatan Informasi. Pagi yang cerah di Rumah Sakit Harapan Sehat. Terdapat seorang pasien ibu muda dengan wajah letih dan berjalan perlahan. Di tangannya tergenggam erat kartu BPJS, seakan menjadi satu-satunya harapan untuk mendapatkan pertolongan. Ia ragu melangkah ke meja pendaftaran sebelum akhirnya disambut oleh petugas dengan senyum ramah. Selamat pagi, Ibu. Apakah ada yang bisa saya bantu daftarkan hari ini? Pagi Mbak, saya mau daftar ke dokter penyakit dalam pakai BPJS, tapi saya takut ditolak. Katanya kalau tidak ada surat rujukan, BPJS-nya bakal ditolak ya? Baik, Ibu. Sebaiknya Ibu jangan khawatir terlebih dahulu. Saya paham mengenai keluhan Ibu saat ini. Jika kondisi Ibu masih bisa ditangani secara rawat jalan, itu memang diperlukan surat rujukan dari puskesmas ataupun dari klinik vaskes pertama. Tetapi, jika kondisi Ibu sudah masuk ke kategori gawat darurat, itu Ibu dapat ditangani langsung di IGD dan tetap bisa ditanggung oleh BPJS. Oh begitu Mbak, Alhamdulillah saya masih bisa jalan, jadi sepertinya tidak perlu masuk ke gawat darurat. Jadi harus ke puskesmas dulu ya? Betul Ibu, jika tidak darurat, BPJS memang harus lewat pasienkes pertama dulu. Ini bertujuan untuk mendapatkan pelayanan dengan sesuai prosedur dan juga untuk mengurangi penumpukan di rumah sakit. Jika Ibu mengikuti aturan rujukan, maka proses penanganan Ibu akan lebih cepat. Tetapi jika diperlukan surat rujukan, Ibu dapat datang terlebih dahulu ke puskesmas, lalu nanti pihak puskesmas akan memberikan surat rujukan jika memang kondisi Ibu diharuskan untuk dirujuk ke rumah sakit. Jika saya datang ke sini tanpa rujukan, berarti tidak bisa dilayani? Jika menggunakan BPJS itu memang tidak bisa Ibu, tetapi jika Ibu tetap ingin menggunakan BPJS tanpa adanya surat rujukan, itu statusnya akan berubah menjadi pasien umum. Lalu untuk biayanya itu akan ditanggung sendiri. Baik Mbak, saya sudah mulai sedikit mengerti mengenai aturan ini. Obrolan pun berlanjut. Namun, raut wajah Ibu Sari masih penuh kecemasan. Bukan hanya soal rujukan, ada beban pikiran lain yang menghantuinya. Ia teringat berita tentang iuran BPJS yang naik. Semua kekhawatiran itu seolah tercampur dengan rasa sakit di perutnya. Selain itu, saya juga dengar katanya ada perubahan iuran dan katanya kelas BPJS akan dihapus. Bagaimana kalau nanti saya tidak bisa bayar? Karena saya juga sempat menunggak beberapa bulan. Baik Ibu, jadi begini, untuk iuran itu memang ada penyesuaian, tetapi sistem tetap mempertimbangkan kemampuan peserta. Jika Ibu terdapat tunggakan, Ibu dapat melakukan cicilan pembayaran melalui aplikasi mobile JKN, jadi tidak diharuskan langsung lunas. Oh begitu, jadi bisa dicicil ya? Saya kira kalau menunggak langsung hangus kartunya. Tidak Ibu, kartu itu hanya dinonaktifkan jika terdapat tunggakan saja. Tetapi jika cicilan sudah berjalan, kartu akan diaktifkan kembali. Alhamdulillah saya lega mendengarnya. Lalu soal kelas rawat inap itu bagaimana Mbak? Untuk sekarang, pemerintah sedang menuju sistem kelas rawat inap standar. Jadi tidak ada lagi kelas 1, 2, ataupun 3. Semua pasien akan mendapatkan fasilitas rawat inap dengan standar yang sama. Kalau begitu tidak ada lagi diskriminasi pelayanan. Betul Bu, semua pasien akan diperlakukan yang sama. Perbedaannya hanya pada iuran bulanannya saja. Tetapi
Setelah beberapa menit percakapan, suasana tegang perlahan mencair. Ekspresi Ibu Sari berubah dari bingung dan cemas menjadi lebih tenang. Senyum tipis mulai tampak di wajahnya, meski masih menahan sakit. Petugas yang duduk di balik meja tak hanya menjadi pelaksana administrasi, tetapi juga penyampaian solusi. Di tengah dinamika isu BPJS yang sering membingungkan masyarakat, mereka hadir sebagai jembatan, memberi jawaban, menunjukkan jalan keluar, dan memastikan setiap orang berhak mendapat pelayanan yang manusiawi. Baik, agar Ibu tidak kebingungan ke depannya, saya akan berikan beberapa hal. Yang pertama, Ibu dapat menggunakan aplikasi mobile JKN. Yang kedua, Ibu dapat menyiapkan surat rujukan sejak awal. Lalu yang ketiga, jika suatu saat Ibu kebingungan, kita sudah menyiapkan petugas khusus untuk menjelaskan prosedur. Lalu yang terakhir, yang paling penting, Ibu jangan menunda pemeriksaan. Oh, ternyata banyak ya solusi yang bisa saya lakukan. Terima kasih Mbak Rani, Mbak Rina. Saya sekarang menjadi lebih tenang. Sama-sama Ibu, kesehatan Ibu merupakan hal yang utama. Untuk soal administrasi, kami akan mencoba menjelaskan sebisa mungkin. Itu tugas kami, Ibu. Kami ingin pasien merasa aman tidak hanya dari sisi kesehatan tetapi juga dari sisi kepastian pelayanan. Semoga Ibu segera pulih. Ibu Sari tersenyum lega. Ia melangkah menuju ruang tunggu dengan hati yang lebih ringan. Rani dan Dina kembali melayani pasien lain dengan semangat yang sama, menjadi penghubung antara aturan dan kebutuhan nyata masyarakat.